Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di pembelajaran tema 1, pembelajaran ke-6. Hari ini hari terakhir di pembelajaran 1 ya. Insya Allah besok lusa kita akan pindah ke pembelajaran kedua. Bapak akan melanjutkan cerita tentang kandang kelinci yang tempo hari dijelaskan, baik itu cara pemeliharaannya, mengumpulkan pupuk, kemudian mengumpulkan air seni, lanjut lagi dengan cerita Edo memelihara kelinci. Nah, hari ini pun sama ya, melanjutkan cerita yang kemarin, bahwa ketika sore hari sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, ini di tema 1 pembelajaran ke-6 ya. Bapak akan lanjutkan kembali bahwa kita akan mengamati dengan cermat di gambar ini. Setelah tadi mendengarkan cerita terakhir dari Edo dari pagi sampai dengan sore hari, bermain di kandang kelinci karena waktu itu waktu libur sekolah, kegiatannya diisi dengan yang positif. Selanjutnya kalian akan mengamati gambar ini, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Namun sebelum kalian membuat ceritanya, seharusnya terlebih dahulu kita akan menentukan ide pokok dari ceritanya. Baru kalau sudah kita menentukan ide pokok dalam cerita, alurnya akan bisa kita kembangkan dengan pengembangan cerita tersebut. Nah, ini salah satunya Bapak buatkan sebuah contoh ya, dari paragraf ke-1. Misalkan kita akan membuat sebuah ceritanya 5 paragraf ya. Paragraf pertama misalkan ide pokoknya Edo semakin menyukai kelinci. Nanti pengembang kalimatnya kan akan lebih banyak lagi ya. Yang kedua, paragraf yang kedua adalah Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumahnya. Dikembangkan lagi nanti dari ide pokok ini kita akan kembangkan. Misalkan Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Kelinci tersebut lucu-lucu dan sebagainya terus sampai titik garis baru, berarti paragraf ketiga ya. Nah, ini kita akan mencari lagi ide pokok dari paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga kita akan membuat ide pokoknya. Misalkan kali ini Edo sangat sedih. Nah, di situ kita kembangkan lagi. Sedihnya karena apa? Apa kelincinya ada masalah, atau kelincinya hilang, atau kelincinya apa gitu ya. Karena masalah-masalah memelihara kelinci itu tidak semudah dalam sebuah cerita ya. Pasti ada suka dan dukanya. Selanjutnya paragraf yang keempat, setelah selesai paragraf yang ketiga sampai titik garis baru, maka kita akan buat lagi ide pokok dari paragraf keempat. Nah, ide pokoknya misalkan Edo terkejut ternyata kaki kelinci itu terluka. Nah, di situ dikembangkan lagi dengan ide pokok tersebut. Kita akan mengembangkan ceritanya dengan bahasa kamu, tentunya bahasa yang runtut, bahasa yang sopan, kemudian bahasa yang benar ya. Nah, itu setelah paragraf keempat selesai, maka dilanjut dengan paragraf kelima. Kita buat lagi ide pokoknya. Misalkan ide pokoknya kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Nah, kalian akan menerangkan tentang organ gerak daripada kelinci itu. Kelinci bisa loncat, kelinci bisa lari, kelinci dan sebagainya. Nah, dikembangkan dari paragraf kelima ini. Itu cara menentukan paragraf dan ide pokoknya itu dalam cerita ya. Ketika kita akan membuat sebuah cerita, maka kita harus membuat dulu. Kita akan menentukan berapa paragraf sih yang akan kita buat ceritanya, baru
Misalkan 10, 5, 6, 7 ya. Kalau misalkan ini mau ditambah menjadi beberapa paragraf pun bisa ya. Nah, selanjutnya kalian sekarang akan memperhatikan gambar berikut. Dan tugasnya adalah mengerjakan tugas dengan benar tentunya ya. Jadi kalian perhatikan aja gambarnya. Ini cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dengan bantuan gambar ilustrasi. Nah, gambar yang ditampilkan. Nah, misalkan gambar yang ditampilkannya apa, kemudian kita buat cerita yang sesuai dengan gambar tersebut tentunya ya. Nah, gambar ilustrasi tersebut dapat menceritakan salah satu adegan dalam sebuah cerita. Ini kan ada gambarnya, ada ibu, kemudian ada kakak, ibunya sedang memasak atau ada anaknya, ibunya depan kompor, anaknya lagi membuat adonan atau membuat apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut ya. Kerjakan tugas berikut dengan benar ya. Jadi amati dulu gambarnya, cermati, kemudian ceritakan, susun sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Kerjakan pada kolom berikut. Nah, sebelum kalian membuat ceritanya, tentukan dulu yang tadi Bapak terangkan, yaitu ide pokok ceritanya. Kalian misalkan di sini mau membuat 3 paragraf, berarti 1 paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, paragraf ketiga ide pokoknya apa. Setelah mendapatkan ide pokoknya, baru kalian bisa melanjutkan ceritanya atau memperbanyak cerita tersebut dari ide pokok bacaannya. Kita akan melanjutkan ya. Nah, di sini ada tugas lagi. Tugas berikutnya harus kalian kerjakan dengan benar tentunya ya, sesuai dengan arahan pada buku ini atau pada cerita ini. Nah, ini ceritanya tentang siput ya. Siput dikategorikan ke dalam sebuah binatang ya, dimana siput tersebut memiliki dan sebagainya. Baca ceritanya sama kalian sampai habis. Setelah dibaca cerita ini, maka paragraf ke-1 ide pokoknya apa sih? Nah, paragraf kedua ide pokoknya apa? Paragraf ketiga ide pokoknya apa? Ada berapa paragraf di sini? Di sini ternyata ada 3 paragraf. Yang paragraf yang pertama adalah siput dikategorikan ke dalam. Nah, kemudian paragraf yang kedua, otot perut pada siput berfungsi sebagai. Nah, paragraf yang ketiga, siput menghasilkan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar besar. Nah, itu ya 3 paragraf. Kemudian paragraf yang pertama ide pokoknya apa? Tadi sudah Bapak terangkan di awal, cara membuat ide pokok itu seperti itu. Maka kalian setelah membaca cerita ini pasti bisalah tentang ide pokok, pasti tahu yang mana sih ide pokoknya. Silahkan ditulis, gampang kan? Hanya 3 paragraf. Kita akan lanjut. Nah, paragraf yang ke-1, setelah ada ide pokoknya, maka kalian ceritakan sesuai dengan ide pokok yang kalian tulis. Paragraf kedua juga begitu, paragraf ketiga juga begitu, paragraf keempat juga begitu. Nah, kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya, akan membandingkan ciri-ciri hewan, siput dan burung ya. Nah, siput dan burung. Nah, ini kan di sini ada kolom ya. Maka di atas ada bacaannya. Hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan avertebrata yaitu ular. Sementara itu ada hewan avertebrata yaitu cacing. Berikut perbedaan sistem gerak ular dan cacing. Nah, ini kalau cacing karakteristiknya ya, ular. Nah, karakteristik ular.
tulang belakang, karakteristiknya memiliki tulang belakang. Itu ular ya. Jadi ular memiliki tulang belakang ya. Kemudian cacing tidak ada tulang belakang. Daging semua cacing itu ya. Karena berjalannya dia dengan otot perut ya. Kemudian karakteristik yang lain, misalkan endoskeleton ya, atau ekoskeleton ya, misalkan dari cacing itu, dari ular. Nah, itu perbedaan dari cacing dan ular itu ada perbedaannya. Ular bergerak dengan bantuan otot perut, sedangkan cacing bergerak dengan otot tubuhnya yang berkontraksi, memanjang dan memendek. Nah, bedanya gitu ya. Kalau ular bergerak dengan bantuan otot perut. Nah, kalau cacing bergerak dengan otot tubuhnya yang berkontraksi, memanjang dan memendek. Perhatikan kalian lah, lihat cacing kayak gitu kan, kalau berjalannya dia pendek, panjang, bergeser, pendek, panjang, bergeser. Beda dengan ular. Kalau ular kan dengan otot perut ya, berjalan. Kalau ular gitu, menjalar kemudian berjalan, bergerak gitu, bergerak. Selanjutnya di kegiatan yang pertama kita akan membandingkan ciri-ciri hewan siput dan burung. Nah, ini harus dikerjakan. Karakteristik dari siput apa? Karakteristiknya kan sudah ada ya, memiliki tulang belakang ya. Kemudian burung bagaimana, siput bagaimana, apakah memiliki atau tidak ya. Silahkan dikerjakan. Kita akan melanjutkan. Ini yang terakhir dari pembelajaran tema 1, pembelajaran 1 sampai 6 ya. Uji kompetensi subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Maka Bapak akan mencoba memberi evaluasi. Apakah kalian sanggup mengerjakan soal ini dengan nilai yang fantastik? Semoga bisalah. Karena apa? Karena semuanya dari pembelajaran ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai hari ini ke-6 kalian sudah tuntas semua, dan nilai-nilai kalian pun alhamdulillah cukup memuaskan di pembelajaran ke-1, 2, 3, 4 sampai dengan pembelajaran ke-5. Nah, ini sekarang Bapak akan uji kompetensinya. Silahkan dikerjakan uji kompetensi yang pilihan gandanya, kemudian sampai dengan nomor 20 ya. Cukup kalian mengerjakan dalam kertas selembar, isinya saja ya, tidak usah ditulis soalnya karena soalnya sudah semua memiliki ya. Kemudian kita lanjut dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini isian. Jadi yang nomor 1, tulis contoh perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan itu apa saja ya. Apa saja pengakuan yang terdapat pada nilai ketuhanan itu apa? Terus nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 7, 8, 9 sampai nomor 10. Kalian baca soalnya, kerjakan. Setelah kalian kerjakan semua, maka tulis tanggalnya. Hari ini tanggal berapa? Nanti nilainya Bapak yang menilai. Kemudian orang tuamu bikin tanda tangan dari orang tua ya. Jadi tanggal, tanda tangan orang tua dibuat di bawah. Sebelum dikumpulkan ditanda tangan dulu sama orang tua ya di rumah. Karena sekarang kan pembelajarannya beda dengan tempo dulu ya. Kalau dulu kan langsung di sekolah, nanti orang tua yang nanda tangan hasil dari sekolah. Sekarang kebalik, orang tuamu dulu yang nanda tangan, baru Bapak nilai. Harus diketahui sama orang tuanya ya. Supaya apa? Supaya kalian itu benar belajarnya, tidak sambil main-main ya. Pesan dari Bapak satu hal, turuti semua nasihat orang tua. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian.
Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapat barokah, mendapat hikmah, mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Harapan Bapak adalah tertumpu sama kalian semua, karena kalian adalah aset negara yang harus memiliki keilmuan untuk memajukan negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.